Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Ini kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tadhhib fi Adillah Matnil Ghayah wa Takrib. Sebelumnya membahas tentang hukum seorang laki-laki melihat perempuan. Ada 7 macam kemarin ya. Pertama melihat orang yang ajnabi kan? Nggak boleh. Kalau tanpa hajat, tapi kalau mau bersaksi boleh. Kemudian melihat kepada istri, itu boleh semuanya. Yang ketiga melihat kepada mahram, boleh selain antara pusar dan lutut. Sekarang yang keempat. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Warrabi'u an-nadharu li ajlin nikah. Bermula yang keempat itu melihat. Maksud melihat di sini melihatnya laki-laki bagi perempuan li ajlin nikah untuk menikah. Fayajuzu ilal wajhi wal kaffaini, maka boleh ianya melihat. Fa'il yajuzu mustatir huwa kembali nazar. Maka boleh ianya melihat kepada muka dan kepada dua telapak tangan. Dua telapak tangan lahir dan batin. Wal khamisu an-nadharu lil mudawah. Formula yang kelima itu melihat untuk mengobati. Fayajuzu, maka boleh ianya melihat untuk mengobati. Ilal mawadhi'il lati, kepada tempat-tempat allati. Yahtaju, yang perlu ia ilaiha, kepadanya tempat. Dokter kan? Dokter, seorang perempuan mau berobat, nggak ada dokter perempuan, yang ada dokter laki-laki. Boleh berobat kepada dokter laki-laki dan boleh juga melihat auratnya kalau memang sakitnya di bagian aurat. Jadi boleh melihat kepada tempat-tempat yang diperlukan untuk diobati, disuntik misalkan. Tentunya disyaratkan ada mahramnya si perempuan. Kita baca dalilnya. Satu, apa dalil kalau melihat untuk nikah boleh melihat muka dan dua telapak tangan? Dalilnya rawal Bukhariyu, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 4833, wa Muslimun, dan telah meriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1425, an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna mar'atan ja'at Rasulullah, wah sungguh seorang perempuan datang, ya biasanya ada ilah, itu enggak ada, enggak apa-apa. Wah sungguh seorang perempuan itu ja'at datang, ya Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata ianya perempuan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ji'tu li ahabalaka nafsi, aku datang supaya bahwa aku menghibahkan, aku memberikan bagimu nafsi, akan diriku. Jadi lam ini lam lam kai. Ahaba mansub dengan an muzmarah pada lam kai. Lam kai, lam ta'lil maksudnya. Jitu li ahabalaka, aku datang karena bahwa aku akan memberikan untukmu akan diriku ya Rasul. Jadi boleh seorang perempuan menyerahkan dirinya kepada Rasul, dalam arti dia menyerahkan urusannya kepada Rasul, apa mau dinikahi oleh Rasul atau Rasul menikahkan perempuan itu dengan orang lain. Ya. Fanadhara ilaiha Rasulullah, maka melihat kepadanya perempuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'adan nadhara ilaiha, maka menaikkan ianya Rasul akan pandangan kepadanya si perempuan. Maksudnya Rasul melihat bagian atas mukanya. Wasawwabahu artinya meluruskan ianya Rasul akannya lihat. Ini arti teksnya, tapi maksudnya wasawwabahu, Rasul melihat ke atas dan ke bawah. Itu arti sawwabah. Summa ta'ta'a ra'sahu, kemudian menundukkan ianya Rasul akan kepalanya Rasul. Jadi dari sini ini para ulama menjadikan dalil bahwa boleh melihat muka, ya, muka dan telapak tangan. Walaupun di sini memang secara teks enggak tertulis jelas mana telapak tangan. Makanya kita lihat coba penjelasannya. Li'ahaba, apa maksud li'ahaba? Aj'ala amri laka, aku jadikan akan urusanku untukmu ya Rasul. Ini jitu, aku datang li'ahaba. Arti li'ahaba li'aj'ala amri, supaya aku jadikan akan urusanku untukmu ya Rasul. Terserah engkau.
tatazawwajani biduni mahrin au tuzawwijuni liman tara. Jadi maksud aku jadikan akan urusanmu untukmu, tatazawwajuni, engkau menikahkan akan aku. Engkau nikahi akan aku. Engkau jadi suamiku biduni mahrin dengan tanpa mahar. Ini khususiyah Rasul. Boleh menikah tanpa mahar. Au tuzawwijuni, atau engkau nikahkan akan aku bagi siman, bagi siapapun yang engkau lihat. Artinya, aku menyerahkan urusanku kepadamu ya Rasul. Engkau menjadikan aku sebagai istrimu atau engkau nikahkan aku dengan siapapun orang yang engkau merasa cocok. Fasa'adan nadhara ilaiha, maka menaikkan ianya Rasul akan pandangan kepada perempuan. Maksudnya Rasul melihat bagian atas. Wasawwabahu meluruskan ya Rasul akannya pandangan. Apa arti sa'ada wasawwaba? Beliau mengartikannya sekalian. Nadhara ila a'laha. Melihat ianya Rasul kepada bagian atasnya si perempuan. Ini nadhara, makna sa'adan nadhara. Artinya nadhara melihat ianya Rasul kepada bagian atasnya si perempuan. Wa asfalaha, dan bagian bawahnya si perempuan. Pada amalaha, dan memikirkan ianya Rasul akannya si perempuan. Ya, melihat-lihat. Ta'ta'a ay khafadha ra'sahu. Menundukkan ianya Rasul akan kepalanya. Walam ya'ud yanduru ilaiha, dan tidak kembali ianya Rasul. Hal keadaan Rasul yang melihat ia kepadanya si perempuan. Arti menundukkan kepala, Nabi cuma sekali melihat, kemudian enggak melihat lagi. Lam ya'ud. Itu. Ada ya'udu, lam ya'ud, tidak kembali ianya Rasul. Hal keadaan Rasul itu yang melihat kepadanya. Tidak melihat berulang kali, enggak. Itu dalil pertama. Karena belum terlalu jelas, maka beliau membawakan dalil lagi. Warawa Muslimun, telah meriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1424 an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata ianya Abi Hurairah, kuntu 'indan Nabi, adalah aku itu di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu rajulun, kemudian datang kepada Rasul oleh seorang laki-laki. Fa akhbarahu annahu tazawwaja mar'atan minal ansar. Maka memberitahukan ianya laki-laki akannya Rasul, bahwa sungguhnya laki-laki itu tazawwaja, sudah menikahi ia akan seorang perempuan dari Ansar. Ini kata Abu Hurairah, ketika beliau berada di dekat Nabi, datang seorang laki-laki, dia menyatakan kepada Rasul kalau dia sudah menikah dengan seorang perempuan dari kaum Ansar. Faqala lahu Rasulullah, maka berkata baginya laki-laki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ana darta ilaiha, apakah engkau telah melihat kepadanya si perempuan? Sebelum menikah, apakah engkau sudah melihat kepadanya? Ini kata para ulama, jadi dalil bahwa boleh melihat perempuan muka dan telapak tangannya kalau mau menikah. Qala, berkata ianya laki-laki, la, tidak, belum ya Rasul. Artinya dia menikah tanpa melihat. Qala, berkata ianya Rasul, fadhhab fandur ilaiha. Pergilah kamu, maka lihatlah kamu kepadanya si perempuan. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Karena sungguhnya pada mata orang Ansar itu ada sesuatu. Nah, ini sesudah menikah ya. Kelihatannya sesudah menikah cuma belum bertemu. Tapi Rasulullah memerintahkan untuk dilihat lagi. Biar nanti nggak menyesal. Nah, karena bila nanti ada cacat segala macam kan bisa difasah. Pergilah kamu fandur ilaiha, maka lihatlah kamu kepadanya si perempuan. Kenapa harus dilihat? Fa inna fi ayunil ansar. Karena sesungguhnya pada mata orang Ansar itu ada sesuatu. Apa maksud pada mata orang Ansar ada sesuatu? Ay yakhtalifu an ayuni ghairihinna. Artinya sesuatu yang yakhtalifu, yang berbeda ya dari mata selain mereka orang Ansar. Rubama la yu'jibuka. Kadang-kadang tidak membuat kagum ia akan engkau. Ada sesuatu yang kadang-kadang membuat engkau tidak suka, makanya harus dilihat. Nah, ini menunjukkan juga lihat muka kan, karena ada kata mata di sini. Warawat Tirmidzi, dan telah meriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 1187 wa hassanahu, dan menghasankan ianya Tirmidzi akannya hadis Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, annahu khataba mar'atan, bahwa sungguhnya Syu'bah itu telah meminang ia akan seorang perempuan. Faqala lahun nabiyyu, maka berkata baginya Syu'bah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Undur ilaiha, lihat olehmu kepada perempuan itu.
Fa innahu ahra, karena sesungguhnya nazar, dhamirhu kembali kepada masdar dari undur. Fa innahu ahra, karena sesungguhnya melihat itu ahra, lebih patut ayyudama, bahwa diabadikan, diawetkan, bainakuma, di antara keduanya. Jadi kata Nabi, melihat itu lebih ahra, lebih mendorong untuk adanya keabadian dalam kehidupan keluarga kalian. Ahra ay ajdar, ya kan? Ajdaru. Fa innahu ahra ay ajdaru. Wa yu'damu minal udmi. Yu'dam minal udmi wa huwa ma yu'kalu ma'al khubdi. Jadi yu'dam itu dari udum. Udum itu lauk sebenarnya. Arti dasarnya udum ini lauk. Wa huwa ma yu'kalu. Sesuatu yang dimakan akan dia bersama roti. Itu arti dasarnya. Berarti kan arti lauk enak lah. Itu lebih layak bahwa ada kenyamanan di antara kamu berdua. Bagaimana beliau mengartikan? Ajdaru antakuna bainakumal mahabbatu wal ittifaqu wa yaduma. Lebih layak bahwa adalah di antara kamu berdua itu cinta dan sepakat, enggak cekcok nanti, wa yaduma, dan abadi keduanya. Keduanya cinta dan ittifaq, keharmonisan. Nah, itu alasannya. Wa humilan nadhuru fi hadhil ahadisi 'alal wajhi wal kaffaini faqat. Dan dipahami akan nazar yang ada dalam ini hadis kepada wajah dan dua telapak tangan saja. Dalam hadis tadi kan melihat. Cuma melihat enggak ada penjelasan melihat apanya yang dilihat. Jadi para ulama memahami hadis ini hanya melihat kepada muka dan dua telapak tangan saja. Li'annahu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu la hajata ilan nadhri, tidak diperlukan kepada melihat kepada selain keduanya, wajah dan telapak tangan. Itu dalil bahwa boleh melihat dua telapak tangan. Kemudian tadi apalagi dalilnya? Tadi matannya. Yang kelima, wal khamisu an-nadharu lil mudawah, melihat untuk berobat. Fayajuzu, maka boleh ianya melihat untuk berobat kepada tempat-tempat alati yahtaju, yang memerlukan ianya seseorang yaitu dokter tadi, ilaiha, kepadanya tempat. Apa dalilnya? Lihat satu. Rawa Muslimun, telah meriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2206 an Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an. Anna Umma Salamah, bahwa sungguh Umma Salamah radhiyallahu anha itu istazanat, minta izin ianya Ummi Salamah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijamah, untuk berbekam. Jadi Ummi Salamah ini istri Nabi, Ummul Mukminin. Beliau minta izin kepada Nabi mau berbekam. Fa amaran nabiyyu, maka memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Thaibah. Nabi memerintahkan Aba Thaibah ayyah jumaha, akan bahwa membekam ianya Abi Thaibah akannya Ummi Salamah. Sementara Abi Thaibah ini bukan mahram Ummi Salamah kan, tapi dibolehkan. Ini dalilnya bahwa boleh kalau untuk berobat. Mungkin ketika itu enggak ada para wanita yang ahli bekam. Fa yushtaratu ayyakuna dzalika biwujudi mahramin aw zaujin. Disyaratkan bahwa adalah demikian. Demikian seorang dokter tadi, dokter laki-laki atau tabib laki-laki melihat aurat perempuan yang mau diobati. Disyaratkan bahwa adalah demikian itu biwujudi mahramin, dengan adanya seorang mahram. Mahram bagi perempuan tadi, au zaujin, atau ada suaminya. Wa alla tujada imra'atun tu'alijuha. Disyaratkan lagi bahwa tidak didapati akan perempuan yang akan mengobati ianya perempuan akannya perempuan. Artinya nggak ada dokter perempuan. Seorang perempuan yang sakit mestinya berobat kepada dokter perempuan kalau ada. Tapi kalau nggak ada dokter perempuan, boleh berobat kepada dokter laki-laki dengan ketentuan ditemani oleh suaminya atau oleh mahramnya. Wa idza wujidal muslimu la yu'dalu ila ghairi, dan apabila didapati akan muslim, dokter laki-laki muslim, niscaya tidak dipalingkan kepada lainnya si muslim. Perempuan sakit, berobat ke dokter perempuan, nggak ada dokter perempuan, yang ada dokter laki-laki. Kemudian dokter laki-laki ada yang muslim, ada yang nggak muslim. Selama ada yang muslim, kita lebih memilih kepada muslim. Kalau nggak ada, baru boleh kepada non-muslim. Lanjut.
Wasadisu an-nadharu lisyahadati aw lil muamalah. Formula yang keenam itu melihat lisyahadah untuk kesaksian. Aw lil muamalah atau untuk muamalah, jual beli misalkan. Fayajudun nadhuru ilal wajhi khassah. Maka bolehlah oleh melihat kepada wajah, hal keadaan wajah khusus. Nah, mungkin perempuan melakukan sesuatu perlu kepada saksi kan. Boleh melihat kepada mukanya saja. Atau mau jual beli boleh melihat kepada perempuan yang mau belanja di kita. Karena kalau terjadi khiyar nanti dia harus membalikkan barang yang sudah dibeli. Biar kita tahu itu orangnya. Jadi boleh melihat kepada wajah saja. Karena itu yang diperlukan. Mana dalilnya? Idza kanat haja, idza kanat hajatun li ma'rifati tilkal mar'ah. Walam tu'raf dunan nadri ilaiha. Bila adalah hajat, itu untuk mengenal demikian perempuan. Tadi jual beli, boleh melihat muka itu kalau diperlukan. Kalau diperlukan memang untuk mengenal. Karena terjadi khiyar tadi misalkan. Kalau nggak dikenal nanti yang beli ini yang balikin beda lagi. Dan tidak dikenal akan dianya wanita tanpa melihat kepadanya wanita. Ya, tidak dikenal akan dianya wanita tanpa melihat kepada wanita. Kalau nggak dilihat, nggak dibuka mukanya, kita nggak kenal. Nah, ketika itu boleh lihat muka. Wasabi'u an-nadharu ilal ammati 'inda ibtiya'iha. Bermula yang ketujuh itu melihat kepada budak ketika membelinya budak. Ini zaman dulu ada budak. Ketika membeli budak harus melihat. Fayajuzu ilal mawadhi'i allati yahtaju ila taqlibiha. Maka boleh ianya melihat kepada tempat-tempat alati yang memerlukan ia kepada membolak-baliknya tempat. Boleh dilihat kepada tempat-tempat yang diperlukan. Duna ma baina surati wa rukbah. Selain ma yang ada antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut nggak boleh dilihat. Fala yajudun nadru ilaiha, maka tidak bolehlah oleh melihat kepadanya ma baina surah wa rukbah. Yang lain boleh dilihat semuanya. Nah, oke. Faslun, pasal lagi. Wala yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin wa syahidai adilin. Dan tidak salah oleh akad nikah kecuali dengan seorang wali dan dengan dua orang saksi yang adil. Nah, seseorang mau menikah nih, perempuan mau menikah. Nggak sah nikah kecuali harus ada walinya. Walinya ya ayahnya, nggak ada ayahnya, pamannya, kakeknya, abangnya, adiknya, dan seterusnya nanti sesuai dengan urutan wali. Yang penting, tidak salah oleh akad nikah kecuali harus ada wali dan ada dua saksi yang adil. Jadi kelihatannya adilin ini naat kepada, bukan naat, mudah kepada syahidai, dua saksi yang adil. Apakah wali nggak disyaratkan adil? Kita lihat dulu. Ya. 4 kita lihat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sabda Nabi. La nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Maksud tidak ada nikah, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, tidak ada nikah kecuali dengan dua orang saksi yang adil. Syahidai, dua orang laki-laki yang menjadi saksi yang adil, enggak melakukan dosa besar. Wa makana min nikahin ala ghairi dzalik fahuwa batilun. Dan berulama yang ada ianya dari pernikahan di atas selain demikian tanpa wali, tanpa dua saksi, niscaya maka bermulanya nikah itu batil, nikahnya enggak sah. Nah, kemudian rawahu Ibnu Hibban, telah meriwayatkan akannya hadis oleh Ibnu Hibban, hadis la nikaha illa biwaliyin. Waqala berkata ianya Ibnu Hibban la yasihu fi dzikri syahidaini ghairu. Tidak sah pada menyebut dua saksi oleh selainnya hadis. Hadis yang membahas tentang perlunya dua saksi nikah, satu-satunya hadis yang sahih ya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ini. Nah. Warawa Abu Dawud, dan telah meriwayatkan oleh Abu Dawud nomor hadis 2085, wa Tirmidzi, dan oleh Tirmidzi nomor 1101, an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Abi Musa, qala Rasulullah, telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Tidak sah nikah tanpa wali. Jadi nggak boleh seorang perempuan itu menikah tanpa izin orang tuanya misalkan, atau tanpa
tanpa wali, siapapun walinya, baik orang tua atau bukan. Warawat Daruqutni, dan telah meriwayatkan oleh Daruqutni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya wa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, la tuzawijul mar'atul mar'ata, tidak boleh menikahkan oleh perempuan akan perempuan. Artinya perempuan nggak boleh jadi wali, nggak boleh perempuan menikahkan perempuan. Ada kecualinya di sini, kecuali perempuan ini jadi penguasa, jadi presiden misalkan, atau jadi khalifah. Ini dia menikahkan bukan atas jalan sebagai wali, tapi sebagai hakim. Itu boleh. Tidak boleh menikahkan oleh perempuan akan perempuan. Wala tuzawwiju nafsaha, dan tidak boleh menikahkan ia akan dirinya. Dia menikahkan dirinya sendiri. Artinya dia menjadi wali terhadap dirinya sendiri, itu enggak boleh. Wa kunna naqulu, dan adalah kami, itu kami mengatakan, allati tuzawwiju nafsaha hiya zaniyah. Bermula perempuan yang menikahkan ia akan dirinya, dianya perempuan, itu dianggap perempuan yang berzina. Kita lihat di sini. Jadi pasal, dan tidak salah oleh akad nikah kecuali dengan wali dan dengan dua orang saksi yang adil. Dua orang saksi ini mesti laki-laki keduanya. Kemudian beliau membahas di sini, apakah wali disyaratkan adil? Kalau saksi udah jelas, ini beliau menjelaskan. Wa yaftakirul waliyyu wasyahidani ila sittati syara'ita, dan memerlukan oleh wali dan dua saksi kepada 6 syarat. Seseorang baru boleh jadi wali nikah, seseorang baru boleh jadi saksi nikah, harus ada 6 syarat. Al-Islamu, yang pertama Islam. Nah, jadi kalau seorang perempuan ayahnya bukan Islam, berarti nggak boleh ayahnya jadi wali nanti. Pokoknya yang jadi wali mesti Islam. Kemudian wal bulughu balik, bukan anak kecil. Wal aqlu, berakal, bukan orang gila. Wal hurriyatu, merdeka, bukan budak. Wal zukuratu, laki-laki. Wal adalatu, dan adil. 6 syarat. Wali dan 2 orang saksi perlu kepada 6 syarat. Cuma ada pengecualinya, illa annahu la yaftakiru nikahu zimmiyati ila islamil wali. Melainkan bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak memerlukan oleh nikahnya si zimmi kepada Islam wali. Non muslim mau nikah, nih ceritanya hidup di bawah kerajaan Islam. Nah, non muslim mau nikah, ya dia nggak perlu Islam walinya. Tidak perlu oleh nikah zimmiyah, perempuan yang zimmi, yang non muslim kepada Islam wali. Wala nikahul amah ila adalati said, dan tidak memerlukan oleh nikah budak kepada keadilan said. Budak kalau menikah yang jadi walinya said, nggak disyaratkan said harus adil. Kenapa? Karena said itu pada makna hakim terhadap budak tersebut, kan? Kita lihat dalilnya. 1. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhin. Bermula mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu, bermula sebahagian mereka itu aulia, menjadi wali bagi sebahagian yang lain. Artinya berarti disyaratkan harus wali muslim mukmin. Wa syahadatu wilayah. Ini ayat memang tentang kesaksian. Nah, jadi kesaksian itu dianggap wilayah. Wa syahadatu wilayah. Oke. Wal mu'minun, oleh bermula mukmin laki-laki, mukmin perempuan, bermula sebahagian mereka itu menjadi wali bagi sebahagian. Wali, kan? Aulia. Kan nggak ada pembahasan syahadah. Beliau menyatakan wa syahadatu wilayah. Syahadah itu dianggap wilayah juga. Fala tuqbalu syahadatu ghairil muslim alal muslim. Maka tidak diterima akan syahadah yang bukan si muslim terhadap si muslim. Kemudian perlu kepada adalah. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, la nikaha illa biwaliyin mursyidin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid, wali yang pinter maksudnya. Nah, nggak boleh juga wali, maksudnya orang kurang, wali kan sehat tapi idiot gitu, nggak boleh. Kecuali wasyahidai adilin, dengan 2 saksi yang adil. Ada adilnya. Rawahu Syafi'i, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala fi musnadih, dalam musnadnya Imam Syafi'i. Wa qala al-Imam Ahmad, berkatalah oleh Imam Ahmad, innahu aslahu syai'in fil bab. Sesungguhnya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, aslahu syai'in, itu yang paling sahih dari sesuatu dalam ini bab. Bab tentang kesaksian, dalilnya yang paling sahih ya ini.
La nikaha illa biwaliyin mursyidin wa syahidai adil. Mughnil Mu'ta ini diambil dari kitab Mughnil Mu'ta juzuk 3 halaman 155. Wandurha, lihat olehmu akan hasyiah 4 sat 160. Nah, dikit lagi. Wa aulal ulati al-abu, dan bermula yang paling utama. Wa aulal ulati al-ab, bermula yang paling utamanya wali-wali itu bapak, summal jaddu, kemudian kakek. Ini berpindah-pindah, maksudnya kalau nggak ada bapak baru berpindah kepada kakek, pakai summa kan. Bermula yang paling utamanya wali itu bapak, summal jaddu, kemudian kakek. Siapa kakek? Abul ab, bapaknya bapak. Summal akhulil abi wal ummi, kemudian saudara bagi sebapak dan seibu. Summal akhulil abi, kemudian saudara bagi sebapak. Summa ibnul akhi, kemudian anak saudara laki-laki, ponakan. Kemudian anak saudara laki-laki lil abi wal ummi bagi sebapak dan seibu. Summa ibnul akhi lil ab, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Summal amu, kemudian baru paman. Summa benuhu, kemudian anaknya paman. Paman anaknya paman. Nah, ini kan sah nikah dengan anak paman kan. Tapi dalam kondisi tertentu dia bisa jadi wali nikah kalau yang semua di atas nggak ada. Nah, kemudian anaknya paman ala hadza tertib, di atas ini tertib. Fa idza udimatil asobah, maka jika ditiadakan akan asobah, fal maulal mu'tik, maka bermula wali itu maulal mu'tik, tuan yang membebaskan ianya tuan. Jadi ketika seorang budak sudah merdeka, kemudian dia tentunya punya ayah, punya anak kan, itu yang menjadi walinya. Tapi bila semua asabahnya nggak ada, ayahnya nggak ada, abangnya nggak ada, adiknya nggak ada, siapa yang menjadi walinya? Maka bila ditiadakan akan asobah, maka bermula wali itu maulal mu'te, dulu tuan yang memerdekakannya dulu, itulah yang menjadi wali nikahnya. Summa asobatuhu, kemudian asobahnya maulal mu'tek. Summal hakim, kemudian baru hakim. 3. Dalil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, fasultanu waliyyu man la waliyalah. Maka bermula sultan, penguasa itu wali orang-orang yang tidak ada wali baginya. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan oleh Imam Tirmidzi, dan oleh selain keduanya an Aisyah radhiyallahu an, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Nah, sampai di sini dulu setengah jam. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.